Isanak dan Isanak, kali ini kita akan menelusuri jejak tukang pandai dan ilmu meteorologi di era Salakanagara dan era sebelumnya. Dalam naskah diceritakan bahwa pada era Salakanagara itu sudah mengenal ilmu meteorologi atau pengecoran logam. Konon ilmu ini tentang pengecoran logam ini dibawa oleh Sang Agifir, ayah dari Pohaci Larasati, menantu dari Dewa Warman. Sebelumnya saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu meteorologi itu. Ilmu meteorologi yaitu ilmu percampuran logam. Jadi logam, beberapa jenis logam dicampur, emas, perak, tembaga, besi, metal, segala jenis logam itu dicampur menjadi satu gitu. Walaupun memiliki titik leleh dan daya lebur yang berbeda, namun dengan teknologi itu maka logam-logam tersebut dapat dicampur dan dibuat untuk membuat benda tertentu. Contohnya gong itu. Gong zaman dulu itu suaranya nyaring, itu dicampur dengan emas, ada peraknya gitu, ada tembaganya, seperti itu kira-kira. Jadi ilmu pengecoran logam itu adalah ilmu percampuran dari berbagai jenis logam untuk satu benda tertentu. Nah, kali ini kita menuju Curug Cigelas di Pamatang, masih di Kampung Pamatang yang kita duga sebagai bekas ibu kota kerajaan Salakanagara atau yang disebut Raja Tapura itu. Di tepian perkampungan ini ada sungai besar yang mengalir dari yang berhulu di Gunung Pulosari dan bermuara di Teluk Lada gitu. Nah, jalur ini juga melintasi Cilomprang, di mana kita menemukan ada patung Ganesha dan Digayoni yang sempat kita diskusikan gitu, atau kita tayangkan juga di channel ini. Nah, kali ini kita akan ke Curug Cigelas. Di curug ini konon ditemukan ada beberapa benda artefak yang disebut oleh masyarakat itu sebagai batu tungku. Nah, kami coba membuat hipotesis jangan-jangan batu itu terkait dengan aktivitas pandai masa lalu, karena setiap pandai pasti memerlukan tungku untuk pembakaran logam. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti perjalanan ini. Nanti kita coba jelaskan dan kita coba tayangkan temuan-temuan kita di Curug Cigelas. Kontur geografis ya, misalnya konturnya seperti ini, dinding-dindingnya kita lihat itu betul-betul batu yang sepertinya tersusun rapih gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah sana ternyata batu-batunya jenisnya jenis batu gamping, kadar kapurnya tinggi, jadi dia itu mudah dibentuk apakah oleh tangan manusia ataupun alam. Nah, ini contoh air tenaga alam dibentuk menjadi demikian rapi, seperti turun rapi, santri ngalahan batu santri. Isanak dan Isanak, ternyata kita di sini tidak hanya menemukan melihat batu yang konon disebut tungku itu, batu tungku. Di
sini ada 2 batu jenis yang menyerupai batu tungku, tapi kita belum bisa pastikan apakah ini tungku, bekas tungku atau bekas bekas keperluan lain gitu. Yang pasti memang kedua lubang ini jelas terlihat ada campur tangan manusia, jelas dibuat, ada kesengajaan dibuat menyerupai lubang yang berdiameter 30, kedalaman sekitar 50 cm sampai dengan 70 cm kedalaman. Ini ada dua lubang yang ukurannya tidak nyaris sama. Nah, selain itu kita juga melihat ada sebuah batuan yang diduga itu tadinya di bawah terus terdorong oleh air atau pergerakan tertentu hingga mengangkat batuannya mengangkat, dan di situ ada sebuah lubang juga. Lubang ini tapi tidak tembus, kedalamannya sekitar 25 cm, diameter lebarnya itu sekitar 70 cm, dan yang anehnya di tengahnya itu ada lubang lagi, jadi seperti cetakan gitu. Nah, boleh jadi ini bekas cetakan atau bekas benda lain gitu ya, yang digunakan pada masa lalu. Namun yang jelas benda-benda ini jelas ada campur tangan manusia, jelas dibuat dengan kesengajaan untuk keperluan tertentu. Untuk lebih jelasnya apakah benda ini tungku atau bukan, dan itu cetakan atau bukan, kita perlu melakukan analisa dan mengkajian lebih mendalam, diteliti oleh ahlinya. Kita sementara hanya melakukan ekspedisi memeriksa benda-benda ini betulkah ada campur tangan manusia. Adapun fungsinya di masa lalu kita tidak bisa langsung membuat kesimpulan apa fungsinya, karena itu ranah para ahli arkeologi nantinya. Cuma memang kami hanya memeriksa saja dan mendata, juga mengukur diameternya dan segala macamnya, serta mendokumentasikan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut. Karena bagaimanapun memang Salaknagara ini sangat lekat dengan kegiatan logam. Karena nama Salaknagara sendiri adalah artinya Salaka itu perak, negara atau negara perak. Nah, termasuk nama Rajatapura. Rajatapun itu artinya perak. Rajatapura berarti kota perak. Gitu. Jadi kita tetap melakukan ekspedisi di sini, namun tidak dapat membuat kesimpulan gitu. Cuma menduga-duga saja, sebagaimana masyarakat warga setempat di sini menyebutnya ini batu tungku. Kita ikuti saja ini batu tungku, walaupun kami memiliki analisa lain yang mungkin perlu dikaji lebih mendalam lagi, perlu didiskusikan nanti dengan tim di Yayasan Balaputra Salaknagara gitu. Ikuti terus kegiatan kami, semoga segera kita bisa menemukan yang kita cari. Diantaranya adalah jejak tukang pandai dan ilmu meteorologi di era Salaknagara. Jadi demikian kisah anak dan sanak perjalanan kita hari ini, ekspedisi kita hari ini, mengenai benda-benda yang tadi kita temukan. Kita tidak dapat membuat kesimpulan sekarang, karena selain itu ranah dari para ahli arkeologi, kami pun perlu melakukan diskusi di dalam tim Balaputra Salaknagara sesuai dengan kajian kami, sesuai dengan kapasitas kami. Adapun
ekspedisi kali ini memang tidak hanya tentang menelusuri jejak tukang pandai, karena kita pun menemukan fakta bahwa tempat ini sangat indah, tertutup, dan layak dijadikan destinasi wisata kelak. Namun terlebih dahulu kami perlu menyisir tempat ini untuk mencari benda-benda artefak terkait dengan kegiatan pandai atau terkait dengan kesejarahan dari Salakanagara. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti acara ekspedisi ini, tayangan ekspedisi ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa.